Andi katawi no bacula mim kak saruda baseng apika jubata arus. Ria Sinir dan Dara Hitam. Di tanah yang diikat sumpah leluhur, setiap langkah manusia diawasi adat. Cinta bukan milik hati sepenuhnya, melainkan milik kehormatan yang diwariskan darah. Di sanalah Patih Gumantar berkuasa, seorang pemimpin yang kata-katanya adalah hukum dan diamnya adalah perintah. Ia memiliki seorang putri, Dara Amun namanya. Cantiknya bukan sekadar rupa, melainkan cahaya yang membuat banyak mata lupa diri. Sejak kecil, Dara Amun tumbuh bersama seorang pemuda, Ria Sinir. Anak prajurit, bukan bangsawan. Mereka bermain di tanah yang sama, minum dari sungai yang sama, hingga tanpa sadar, persahabatan berubah menjadi janji yang tak pernah diucapkan. Namun adat tidak mendengar bisikan hati. Adat hanya mengenal bukti. Ria Sinir berdiri di hadapan Patih Gumantar. Kepalanya menunduk, dadanya bergejolak. Jawaban yang ia terima bukan restu, melainkan syarat. Untuk meminang putri kepala suku, seorang lelaki harus pulang sebagai kesatria, harus membawa kepala musuh, harus membayar cinta dengan nyawa orang lain. Maka Ria Sinir pergi, menembus hutan, sungai, dan kesunyian. Ia tidak pergi untuk membunuh, ia pergi untuk pulang sebagai lelaki. Sementara itu, kecantikan Dara Amun menjelma kutukan. Lamaran datang dari segala penjuru, dan penolakan menumbuhkan dendam. Demi menjaga kehormatan suku, Patih Gumantar mengambil keputusan paling kejam. Putrinya dikurung, dijauhkan dari dunia, dibuat tak lagi dikenali. Tubuh Dara Amun dilumuri arang dapur. Kulitnya menghitam, cahayanya dipadamkan. Sejak saat itu, ia tak lagi dipanggil Dara Amun, melainkan Dara Hitam. Bukan karena ia hina, melainkan karena ia disembunyikan. Namun ada lelaki yang tak mengerti penolakan. Namanya Taredek Tilobok. Putra suku luar, hati keras, keinginan lebih besar dari akal. Di bawah malam tanpa saksi, ia menculik Dara Hitam. Menyeret kehormatan suku ke dalam gelap. Ketika kabar itu sampai, amarah Patih Gumantar mengguncang kampung. Gong dipukul, prajurit bersiap, perang hampir dilahirkan. Namun sebelum darah banyak tertumpah, seorang lelaki kembali dari rimba. Tubuhnya penuh luka, matanya keras seperti besi. Ria Sinir telah pulang. Ia berdiri di hadapan Patih Gumantar, dan untuk pertama kalinya, ia tak menunduk. Jika ia berhasil membunuh Taredek Tilobok, jika ia membawa kepalanya sebagai bukti, maka adat akan mengangguk. Dan malam itu, dua lelaki bertemu di tanah basah. Tak ada lagi kata, tak ada lagi perundingan. Mandau dan tombak beradu. Hujan menyamarkan darah. Hutan menjadi saksi bisu bahwa cinta sedang menuntut bayaran. Ketika jasad beradu, dan hingga tersisa satu nafas,
Ketika Taredek Tilobok jatuh, Ria Sinir berdiri di atasnya. Mandau terangkat. Petir menyambar. Satu nyawa untuk satu cinta. Pagi datang membawa diam. Ria Sinir kembali, membawa kepala musuh terbungkus kain. Patih Gumantar menepati janji. Adat dipenuhi. Cinta diizinkan hidup. Namun legenda tak pernah berakhir manis. Karena setiap cinta yang lolos dari adat selalu meninggalkan luka. Ria Sinir dan Dara Hitam berdiri di bawah matahari pagi. Bersama. Namun tak pernah benar-benar utuh. Karena cinta tidak menang. Ia dibayar.